Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berubudiyah, bertaqarrub ilallah, mempersiapkan segala sesuatunya guna menghadapi perjalanan akhirat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini akan mengambil tema iblis dan upayanya dalam menyesatkan umat manusia dalam perspektif Al-Quran. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia adalah dengan memberinya peringatan agar selalu berhati-hati menghadapi tipu daya dan penyesatan iblis laknatullah. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, iblis laknatullah akan muncul di segala sudut kehidupan umat manusia. Iblis akan menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir setiap manusia. Kata iblis pertama kali muncul di dalam kisah penciptaan Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan seluruh malaikat bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali sosok makhluk yang Allah sebut sebagai iblis laknatullah. Jadi iblis sesungguhnya adalah makhluk pembangkang yang menolak perintah Allah dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan, dan selanjutnya nama iblis disebut dengan syaitan. Syaitan itu adalah sifat Bapak dan Ibu, bukan makhluk. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, setiap makhluk pembangkang, setiap makhluk yang tidak mau taat akan aturan-aturan Allah, setiap makhluk yang suka membelot atau suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, itu setan. Oleh karena iblis laknatullah memiliki karakter yang buruk dan jahat sebagaimana syaitan yang selalu berupaya menjerumuskan umat manusia dengan berbagai macam bisikan jahatnya. Karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kata Allah, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujudlah kamu, kata Allah, yakni hormati, berikan penghormatan kepada Adam dengan cara bagaimana?
dengan cara menundukkan kepala atau membungkukkan badan, bukan sujud ibadah. Ya, bukan sujud seperti layaknya kita sujud dalam salat, akan tetapi dengan membungkukkan badannya. Atau disebut dengan sujud takzim, penghormatan. Maka para malaikat sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali iblis laknatullah. Iblis enggan dan takabur serta menyombongkan diri, bahkan ia merasa dirinya lebih terhormat dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Makanya ia dikatakan oleh Allah, iblis termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencela sikap iblis ini dengan firman-Nya, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kata Allah, hai iblis, apa yang membuatmu enggan melaksanakan perintahku untuk memberikan penghormatan kepada Adam, untuk bersujud kepada Adam? Maka iblis berkata, Bapak dan Ibu, qala ana khairum minhu. Ini satu sifat yang sangat berbahaya. Apa kata iblis? Aku enggan bersujud kepada Adam, aku enggan memberikan penghormatan kepada Adam dikarenakan aku lebih baik dibandingkan Adam. Iblis merasa paling baik, Pak. Orang baik itu bagus, tapi kalau sudah merasa paling baik, ini yang berbahaya. Orang benar itu bagus, tapi kalau sudah merasa paling benar, ini yang celaka. Inilah yang dikatakan oleh iblis laknatullah, qala ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam alaihissalam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah, dan api lebih mulia dari tanah. Karena arogansi dan pembangkangannya itulah iblis kemudian diusir dari surga. Kemudian ia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya hingga hari kiamat tiba. Nah, mulai di saat itulah Bapak dan Ibu, iblis laknatullah secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Nabi Adam alaihissalam beserta anak cucunya, termasuk kita umat manusia hari ini. Bahkan dengan berani iblis menyebut nama Allah, berani bersumpah dengan menyebut nama Allah, iblis akan selalu menyesatkan Nabi Adam alaihissalam hingga anak cucunya, sampai mereka kelak bergabung satu barisan dengan iblis laknatullah. Ketika itulah iblis laknatullah berikrar di hadapan Allah, ya Rabbi wa izatika la azalu awi bani Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, kata iblis, aku bersumpah demi kemuliaan-Mu, aku berjanji demi keagungan-Mu, aku akan selalu memporak-porandakan keimanan manusia, merusak keyakinan manusia, melakukan tipu daya kepada manusia, menyesatkan setiap manusia dengan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat selama ruh mereka masih berada di dalam jasad mereka. Ini artinya, selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, selagi ruh masih berada di dalam jasad kita, selama darah masih mengalir di dalam tubuh kita, maka selama itu pula lah iblis laknatullah akan terus berupaya memporak-porandakan keimanan kita, menyesatkan setiap manusia, melakukan tipu daya kepada setiap umat manusia. Meskipun demikian Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jaminan kepada umat manusia dengan menjawab ikrar iblis laknatullah tersebut. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalaliya mal'un la azalu aghfir lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi keagunganku, hai mal'un, hai yang terkutuk, kata Allah, kalaupun engkau selalu menyesatkan umat manusia,
menggoda dan memperdaya umat manusia selama ruh mereka masih berada di dalam jasad mereka, aku, kata Allah, akan selalu memberikan ampunan kepada mereka umat manusia sepanjang mereka masih mau memohon ampun kepadaku. Masya Allah Bapak dan Ibu. Artinya apa? Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraih ampunan. Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Makanya Ramadan ini kesempatan terbesar bagi kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, untuk berupaya melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui berbagai bentuk amal ibadah dan peningkatan segala bentuk kualitas amal ibadah. Lalu apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan lalu iblis berhenti begitu saja? Falamma ra'aitu dzalik. Iblis tidak akan pernah berhenti, Pak. Bahkan iblis memiliki satu senjata yang paling ampuh. Nah, dengan senjata inilah akan banyak umat manusia nantinya terjerumus dalam kehinaan. Akan banyak umat manusia nantinya terlempar di dalam neraka yang penuh dengan kehinaan. Apa senjata iblis itu? Akhlaqtuhum bil huda al-akhlaqtuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Kembali aku akan hancurkan kehidupan manusia itu. Aku akan sesatkan manusia itu dengan hawa nafsu sehingga mereka merasa diri mereka adalah orang-orang yang paling benar. Ini yang akan dilakukan oleh iblis laknatullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah tersebut banyak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Iblis laknatullah menjawab, "Ya Allah, dikarenakan Engkau telah menyesatkan aku dengan menetapkan kesesatan kepadaku sampai hari kiamat, aku bersumpah," kata iblis, "pasti," kata iblis, "aku akan selalu menghalangi mereka, Adam dan anak cucunya, dari jalan mulia yang lurus, yakni jalan kebaikan yang dapat mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat." Iblis akan selalu menghalangi kita, Pak Bu. Summa la'atiyannahum. Kemudian kata iblis, untuk mewujudkan tujuanku ini, aku akan menempuh berbagai macam cara. Pasti, kata iblis, aku akan mendatangi mereka umat manusia dari segala penjuru. Dari mana saja? Yang pertama kata iblis, min baini aidihim. Aku akan mendatangi mereka dari depan. Yakni dengan memberikan keraguan-raguan kepada manusia terhadap hari kebangkitan, memberikan keraguan-raguan kepada manusia sehingga mereka umat manusia ragu terhadap surga, ragu terhadap neraka, ragu terhadap perkara-perkara akhirat lainnya. Maka yang terjadi adalah sebagian besar umat manusia tidak lagi mengingat akan mati. Lalu muncul di dalam kehidupannya satu penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Apa? Cinta dunia, lupa akan mati. Kenapa? Dikarenakan mereka telah ditipu daya oleh iblis laknatullah. Kemudian yang kedua, wa min khalfihim. Iblis laknatullah akan melakukan tipu dayanya dari belakang mereka. Yakni iblis laknatullah akan membuat umat manusia lebih sangat cinta pada kehidupan dunia dan benci kepada agama mereka. Umat manusia akan lebih cinta pada kehidupan dunia. Akibatnya yang terjadi apa? Tidak sedikit manusia Bapak dan Ibu yang tidak segan-segan memperjualbelikan agamanya hanya untuk meraih kekayaan semata. Bahkan tidak sedikit umat manusia yang tidak segan-segan menggadaikan akidah hanya untuk mendapatkan kedudukan semata. Dan itu akan terus dilakukan oleh iblis laknatullah sehingga pada akhirnya manusia akan benci kepada agama mereka. Lalu yang ketiga,
wa an aymanihim. Iblis akan melakukan tipu daya dari kanan mereka. Yakni iblis akan menjadikan umat manusia ragu terhadap urusan agama mereka. Ragu terhadap kebenaran. Akhirnya apa? Apa-apa yang disampaikan di dalam kehidupannya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Sehingga yang terjadi hari ini adalah yang benar disingkirkan, yang jujur dihinakan, tapi para pendusta-pendusta agama, pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka yang terus dimuliakan. Ini yang akan dilakukan oleh iblis laknatullah. Kemudian yang keempat, wa an sama'ilihim. Iblis laknatullah akan mengganggu manusia dari kiri mereka, yakni iblis akan memerintahkan setiap manusia untuk melakukan kejelekan, untuk melakukan berbagai bentuk kemungkaran dan menghiasi setiap manusia sehingga kejelekan-kejelekan itu, kemungkaran-kemungkaran itu tampak indah di mata mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa demikian? Dikarenakan manusia teramat sangat lemah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, kata iblis, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati sebagian besar anak Adam nantinya sebagai orang-orang yang bersyukur kepadamu dengan beriman, bertauhid, taat kepadamu dikarenakan usaha yang aku lakukan terhadap mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada 3 langkah besar penyesatan iblis yang dilakukan kepada setiap umat manusia yang kadang kita tidak sadar, Pak, kalau kita sudah berada di dalam penyesatan itu. Langkah besar pertama disebut dengan tahlil. Tahlil ini adalah penyesatan. Ada beberapa sub langkah atau teknik-teknik bagaimana iblis laknatullah menyesatkan umat manusia di dalam kehidupan. Yang pertama, tekniknya dengan cara was-wasah, yakni membuat was-was. Ditanamkan satu sifat was-was di dalam diri manusia, keraguan-raguan, bahkan rasa takut. Nah, was-was pertama yang dilakukan oleh iblis laknatullah dan merupakan prestasi besar iblis adalah ketika iblis berhasil membuat was-was kepada Nabi Adam alaihi salam. Bayangkan Bapak dan Ibu, Nabi Adam saja kena. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma uri'anhuma min sawatihima. Maka syaitan membuat was-was, membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Siapa? Adam dan Hawa, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yakni auratnya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata syaitan, "Hei Adam, tidaklah Tuhan kamu melarang kamu untuk mendekati pohon larangan ini. Allah melarang jangan dekati pohon ini, apalagi memakan buahnya preventif." Kata Allah jangan. Nah, semua di surga lakukan apa saja Adam. Makan apa saja, kecuali satu. Pohon larangan itu jangan kau dekati, apalagi kau makan buahnya. Tapi kata iblis, Adam, sebenarnya ada sesuatu di balik semua ini. Tuhanmu tidaklah mau melarang kamu untuk mendekati ataupun memakan buah pohon ini, kecuali sebenarnya adalah Tuhan kamu tidak ingin kamu abadi di surga. Tuhan kamu tidak ingin kamu menjadi malaikat yang suci. Nah, kalau kamu ingin abadi di surga, ingin menjadi malaikat yang suci, makanlah buah ini. Wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Dan iblis ketika itu bersumpah kepada Adam, "Hei Adam, sesungguhnya saya," kata iblis, "adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Fadallahuma bighurur, maka syaitan
berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon itu dengan tipu dayanya. Jadi Bapak dan Ibu, kecenderungan kesucian manusia itu dibohongi oleh iblis. Sehingga bukan dikarenakan pembangkangan begitu saja Nabi Adam alaihissalam, akan tetapi Nabi Adam lebih punya keinginan. Namun keinginannya itu dipalsukan oleh iblis laknatullah. Sama halnya kita Pak Bu. Bapak Ibu punya keinginan untuk menjadi orang kaya. Punya keinginan untuk memiliki banyak harta. Punya keinginan untuk memiliki pangkat dan jabatan. Keinginan-keinginan yang baik itu dibohongi, dipalsukan oleh iblis. Sehingga apa? Untuk bisa menumpuk kekayaan, untuk bisa menggapai kejayaan, kadang kita melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang kadang bisa merugikan kehidupan orang banyak. Jadi dipalsukan oleh iblis laknatullah. Kemudian yang kedua, tekniknya dengan cara nisyan. Nisyan ini membuat lupa, dibuat lupa kita Pak. Dalam hal lupa, manusia ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok manusia yang telah dikuasai oleh syaitan sehingga mereka lupa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-19. Kata Allah, "Istakhwadha 'alaihimus syaitan." Mereka telah terperangkap oleh tipu daya syaitan. Artinya syaitan telah menguasai mereka manusia-manusia yang lupa itu. Fa'ansahum zikrullah, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Ulaika hisbus syaitan. Mereka itulah golongan-golongan syaitan. Atau bahasa kita Pak, mereka itu adalah manusia-manusia yang berjiwa syaitan. Ala inna hisbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah kata Allah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itu adalah golongan yang paling merugi. Orang-orang yang lupa kepada Allah. Meskipun golongan ini sedikit, ya, tapi ada. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang dibuat lupa oleh syaitan dalam melakukan beberapa perintah yang seharusnya mereka laksanakan. Kebanyakan manusia masuk dalam kelompok ini, baik yang mukmin maupun yang kafir. Jadi paling banyak masuk pada kelompok yang kedua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkannya di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, Bapak dan Ibu, ketika berada di dalam penjara, beliau berkenalan dengan dua orang pemuda. Ketika perkenalan beliau sudah semakin dekat, satu ketika dua orang pemuda ini datang kepada Nabi Yusuf, lalu bercerita. Kata pemuda yang pertama, "Wahai Yusuf, tadi malam saya bermimpi." "Apa mimpi kamu?" "Mimpi saya memeras anggur Yusuf." Kemudian pemuda yang kedua pun bercerita kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, malam tadi saya juga bermimpi." "Apa mimpi kamu?" "Mimpi saya Yusuf, saya membawa sebaku roti. Lalu saya letakkan di atas kepala, tapi tiba-tiba disambar oleh sekumpulan burung gagak. Cobalah Yusuf engkau tafsirkan mimpi kami itu. Karena kami sesungguhnya memandang kamu sebagai orang yang selalu berbuat kebaikan." Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kata Nabi Yusuf kepada pemuda pertama, "Wahai sahabatku, sungguh beruntung nasibmu. Karena maksud dari mimpimu itu adalah kamu akan segera keluar dari penjara ini, dibebaskan oleh raja, dan kamu nanti akan kembali diberikan pekerjaan, akan kembali diberikan jabatan oleh raja. Sedangkan kamu saudaraku, sungguh malang nasibmu. Karena maksudmu dari mimpimu itu adalah kamu tidak lama lagi akan dikeluarkan dari penjara ini dan dihukum mati dengan cara disalib. Kemudian kepalamu akan menjadi makanan burung gagak sehingga kamu nantinya akan mati secara perlahan-lahan." Nah, kawan mereka ini, kawan Yusuf ini tidak percaya Pak. Keesokan harinya
datang beberapa pengawal mengeluarkan 2 orang pemuda ini. Yang satu menjalani hukum mati, yang satu diberikan pekerjaan, diberikan jabatan oleh raja. Nah, ketika Nabi Yusuf tahu kalau kawannya ini akan dipekerjakan kembali, akan diberikan jabatan oleh raja, Nabi Yusuf pun berkata, apa kata Nabi Yusuf? Wa qala lillazi zanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik. Dan Yusuf berkata kepada temannya yang yakin ia akan selamat dan dipekerjakan kembali oleh raja, diberikan jabatan. Apa kata Nabi Yusuf? Kawan, nanti kalau kamu sudah dibebaskan, kalau kamu sudah lepas, lalu dipekerjakan kembali oleh raja, diberikan jabatan, sebut nama saya Yusuf kepada raja ya. Yusuf ini terzalimi, Yusuf ini teraniaya, sampaikan kepada raja agar Yusuf ini dibebaskan. Kata kawannya, tenang saja Yusuf. Nanti kalau saya sudah dapat posisi jabatan, tenang saja Yusuf. Namun apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbi. Syaitan membuat kawan Nabi Yusuf ini lupa. Nah, di sini kita lihat Pak, syaitan membuat dia lupa menyebut nama Nabi Yusuf di hadapan raja. Akibatnya apa? Falabisa fi sijni bid'a sinin, maka tinggal teruslah Yusuf di dalam penjara untuk beberapa tahun kemudian. Ya, ini banyak terjadi di sekeliling kita umat manusia. Kemudian teknik yang ketiga Bapak dan Ibu, saya hanya menyampaikan 3 saja tekniknya. Sebenarnya memang banyak Pak, tapi waktu yang membatasi kita. Yang ketiga, teknik iblis menyesatkan dengan cara mad. Mad itu apa? Buayan, uluran. Dibuai kita manusia, diulur-ulur oleh iblis. Sehingga iblis laknatullah memberikan bisikan kepada setiap manusia untuk selalu menunda-nunda taubatnya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan taswifut taubati wa takhiraha. Iblis laknatullah ingin menjadikan setiap manusia itu menunda-nunda serta mengakhirkan taubatnya. Makanya dikatakan manusia yang sangat celaka itu adalah manusia yang apabila bertemu Ramadan, kemudian Ramadan berakhir, dia tidak berhasil menggapai ampunan Allah. Itu yang dikatakan secelaka-celakanya manusia. Ya, kalau kita tidak mengambil kesempatan Ramadan Bapak dan Ibu, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang hina dunia dan akhirat. Ibu dan Bapak yang berbahagia, kemudian langkah terbesar iblis yang kedua disebut dengan ghumudul haq. Ghumudul haq ini adalah penyamaran kebenaran, membuat kebenaran jadi tertutup. Jadi langkah-langkah program-program baik itu radio, televisi yang dapat membuat anak-anak kita tidak baca Al-Quran, yang dapat membuat anak-anak kita lari dari sholat, yang dapat membuat kita semua melalaikan perintah Allah, itu disebut dengan ghumud, ya, penyamaran kebenaran. Ibu-ibu sedang asik nonton sinetron, tiba-tiba terdengar panggilan azan, tanggung sebentar lagi. Atau bapak-bapak sedang asik nonton Piala Champion antara Barcelona dengan Real Madrid, ya, waktu sudah 78 menit terdengar panggilan azan, tanggung sebentar lagi 12 menit. Itu humut, penyamaran kebenaran, penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Itu langkah terbesar kedua. Kemudian langkah terbesar ketiga iblis dalam menyesatkan manusia disebut dengan lafsul haq bil batil, pembauran yang hak dengan yang batil. Kalau yang kedua tadi kebenaran tidak tampak, kalau yang ini yang ketiga ini yang benar menjadi salah, salah menjadi benar. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Makanya Bapak dan Ibu, Imam Ahmad bin Hambal pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Ummu Salamah. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zaharul ma'ashi fi ummati amahumullah bi'azabi min 'indih." Jika telah muncul berbagai bentuk perbuatan maksiat di tengah-tengah umatku, maka Allah akan menyebarkan azab kepada mereka. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ama fihim yawma idzin unasun salihun?" Ya Rasulullah, apakah ketika itu di saat Allah menyebarkan azab, menimpakan berbagai macam musibah, apakah ketika itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang saleh? Apakah
tidak ada lagi orang-orang yang benar? Qala bala, ada, kata Rasul, banyak Pak. Yang benar ada, yang soleh banyak, yang ikhlas ada, yang jujur pun ada. Akan tetapi di saat itu nantinya yang benar akan disingkirkan, yang jujur akan dihinakan, yang ikhlas akan dimusuhi. Tapi nanti para pendusta-pendusta agama, pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka yang akan dimuliakan. Lalu kata sahabat, fa kaifa yastawi ulaih? Kalau begitu ya Rasulullah, apa yang akan Allah perbuat kepada mereka, orang-orang yang jujur itu, orang-orang yang berbuat maksiat itu? Lalu Rasul mengatakan, qala yusibuhum ma asaban nas, thumma yasiruna ila magfiratin minallahi wa ridwana. Rasul mengatakan, Allah akan menimpakan kepada mereka azab sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi kemudian kata Rasulullah, mereka orang-orang yang benar itu, yang jujur itu, yang saleh itu akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa langkah kita agar bisa terhindar dari tipu daya penyesatan iblis laknatullah? Hanya dua saja Pak. Dan iblis mengatakan, wa akhlaquni billah ilaha illallah wal istighfar. Senjata manusia untuk menghadapi tipu daya dan penyesatanku hanya dua. Pertama apa? Billah ilaha illallah. Dengan senantiasa mengingat Allah di dalam kehidupan, bukan sekedar diucapkan di lisan. Yang kedua, wal istighfar, dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya untuk kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.